Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah penantian yang part 55 yang berjudul Segudang Rindu. Rindu itu ada bagian-bagian yang seharusnya Anda tahu. Tingkatannya juga berbeda-beda. Apakah ini ada di buku-buku lain? Mungkin akan ada tetapi menjelaskan beda. Bagian pertama yang teratas yaitu rindu kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Akan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Ini menduduki rindu yang tertinggi. Rindu kepada keluarga, anak, dan istri, suami, saat merantau jauh. Bagian kedua ini dialami atas dasar manusia antara manusia. Nah, bagi yang masih berjauhan, jangan patah hati. Rindu akan terobati dengan pertemuan indah. Terakhir, rindu antara kekasih dengan kekasih. Ini rindu tak begitu tinggi, namun banyak remaja mengalami. Jadi buat apa terlalu rindu kalau masih berstatus belum halal. Untuk judul yang kedua adalah Memilih Pergi. Teracun hati ini ingin menjerit dengan cinta segitiga. Kalau ini dialami akan memilih pergi satu insan dan pamit dengan hati kecewa, serta kalut dibuatnya. Apalagi dialami antara sahabat. Pergilah daripada menyaksikan pemandangan buruk. Menurutnya sih indah. Belum lagi waktu melupakan, butuh waktu bertahun-tahun dan bahkan sampai seumur hidupnya. Tersiksa batin bila belum menemukan kebahagiaan baru. Semoga kawan tak mengalami yang parah. Bibir mengatakan tidak apa-apa, namun hati hancur berserakan bagai debu di bawah angin, berterbangan tak terarah sama sekali, menahan tangis sampai sesak di dada hingga gemetar jiwa dan raga. Percayalah, pasti ada hikmah. Untuk judul yang ketiga adalah Menelan Ludah. Melihat teman-teman sudah bertemu jodohnya cuma bisa mengucap dan menelan ludah sendiri, kawan. Karena setiap orang sudah ada jatah sendiri-sendiri dari sang merahasiakan jodoh kita ini. Setiap melihat pesta pernikahan, berhenti sejenak dan hati lumpuh. Hanya berusaha untuk bersabar dan selalu berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Kalau Anda mengalami ini jangan sedih banget karena teman jomblomu masih ada, kawan. Agar bisa tersenyum. Agar tidak semakin sendu, ayo membangun tali persaudaraan agar menjadi lebih baik. Siapa yang tahu kalau ada agenda mendapatkan pasangan hidup hingga akhir hayat, serta bisa menjadikan ridhonya Allah untuk masuk surga. Amin. Mudah-mudahan ya. Untuk judul yang keempat adalah Mutiara Hilang. Menyakitkan serta terasa berat di hati. Bila seseorang telah jatuh di hati orang lain, serasa sepi seketika dan terkadang membuat linglung, mencari hiburan dengan berjalan ke sana kemari tanpa tujuan. Air mata dengan keringat menyatu di pipi serta janggutnya. Sesaat dihapus. Melihat ke arah kediamannya malah menambah tertusuk hati bagai dihantam tombak runcing tembus hingga punggung. Betapa sakit dirasakannya, gambaran seperti hanyut tak tersisa. Harapan telah hilang dengan cepat banget, sehingga ada pengganti mutiara yang hilang, entah itu emas atau delima serta intan. Kalau hati terasa sakit, otomatis hati akan perih dalam kehidupannya.
Sampai kapanpun kesedihan berakhir bila sudah berjumpa bahagia. Untuk judul yang kelima adalah Masih Ada. Cerita cinta memang tiada akhir. Itu kata Chu Pat Kai dalam film Kerasakti Sung Gokong ya. Memang masuk akal. Selama masih hidup di dunia ini masih jatuh cinta kemudian menikah, itu berarti berjalan mulus seperti jalan tol. Dan kalau sebaliknya berarti gagal. Berbagai cerita akan diceritakan, namun apa daya kemampuan orang terbatas. Hanya secuil saja yang dapat diceritakan secara singkat. Pertama, serius menjadi candaan dan candaan menjadi serius. Memang aneh tapi kenyataannya. Kedua, pada saat kenalan hanya sekejap, tapi justru menjadi pendamping hidupnya. Terakhir, seakan membencinya tetapi malah tumbuh benih cinta unggul dan bersemi. Cintanya serta berbuah di pelaminan gemerlapan. Untuk judul yang keenam adalah Hindari 4 hal. Sebenarnya tidak hanya 1, 4 hal, tetapi banyak hal. Akankah cukup dengan 4 hal yang akan tertera di buku sederhana ini? Ayo disimak dengan cermat dan dipahami dengan baik. Pertama, salah paham. Ini menimbulkan tidak baik buat siapapun Anda. Kedua, tidak bertanggung jawab. Nah, apalagi ini sangat tidak etis bila terus-menerus tanpa dipikirkan lagi. Karena ini sangatlah berakibat buruk. Ketika mudah marah, malah ini sangat parah. Bisa-bisa membanting apa saja di kelilingnya, hancur lebur. Dan yang keempat adalah ngambek. Wah, bila satu ini 2 kali amatlah wajar, tapi kalau keseringan justru timbul bahaya banget. Bisa pudar tali batin yang sebelumnya erat. Hati-hati, ngambek ada aturannya. Untuk judul yang ketujuh adalah Gara-gara terpuruk. Buat apa terlalu bersedih hati? Toh tidak ada hasilnya. Ikuti saja arus zaman teknologi saat ini. Kalau terlalu lama bersedih maka mengakibatkan tak ada semangat melakukan hal-hal baik bagimu. Secara berkelanjutan juga bisa tubuhmu lama-lama kurus kering kawan. Lebih baik dibuat happy saja. Kalau sedang senang jangan sampai lupa diri. Pernahkah melihat orang frustasi melakukan hal yang merugikan, mengeluarkan uang banyak untuk bersenang-senang? Itu pun hak Anda. Bahkan merasakan penyesalan terakhir dan tak mungkin akan bisa utuh seperti sedia kala. Menuruti frustasi, lama-lama kesehatan Anda terancam, bahkan bisa juga menghilangkan akal dan nyawa. Atur segala sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak sekali kekeliruan yang saya sengaja ataupun yang tidak disengaja. Untuk judul yang selanjutnya adalah sulit dan mudah. Mungkin itu saja dari saya. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.